Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Jimmy ID. Kali ini kita akan membahas latihan soal tentang termokimia, pokok bahasan perubahan entalpi. Kali ini kita akan membahas dua model soal bagaimana menghitung perubahan entalpi menggunakan konsep hukum Hess. Nanti yang pertama adalah model diagram semacam ini. Yang kedua model data reaksi, jadi menentukan delta H reaksi dari data reaksi semacam ini. Oke, langsung saja kita mulai pembahasan latihan soal menghitung perubahan entalpi menggunakan konsep hukum Hess. Video terbaru dari channel G. Kita ketahui bahwasanya konsep hukum Hess, pengertian hukum Hess adalah sebuah hukum dalam kimia fisik untuk ekspansi Hess dalam siklus Hess. Hukum ini digunakan untuk memprediksi perubahan entalpi dari hukum kekekalan energi yang dinyatakan sebagai fungsi keadaan delta H. Di mana untuk bunyi hukum Hess sendiri, yakni jumlah panas yang dibutuhkan atau dilepaskan pada suatu reaksi kimia tidak bergantung pada jalannya reaksi, tetapi ditentukan oleh keadaan awal dan akhir. Misalnya semacam ini, jadi untuk mencapai A menjadi D, ini bisa dengan jalan A ke C, C ke D, atau A ke B, B ke D. Dimana untuk A ke C ini adalah delta 1 ditambah delta 2, energinya sama dengan delta H4 ditambah delta H3, kalau di sini delta H3. Oke, baik, langsung saja kita simak untuk contoh soalnya. Oke, yang pertama semacam ini, jadi pembentukan SO3 dari S, satu langkahnya, satu tahapnya S dan 1,5 O2 langsung menjadi SO3. Delta H3 nya yang dibutuhkan dan dilepas adalah 398 kJ, sedangkan untuk pembentukan yang melalui dua tahap ini melalui menjadi SO2 dulu, bereaksi dengan O2 baru menghasilkan SO3, di mana di sini energinya yang dilepas ini delta H1 sama dengan X dan delta 2 sama dengan min 100 kJ. Nah, di sini berdasarkan diagram tersebut berapakah nilai X-nya. Jadi di sini kita bisa membuat rumusnya di sini. Jadi yang satu tahap dulu, yakni delta H3 sama dengan ini cara langsungnya satu tahap sama dengan delta H1 ditambah delta H2. Nah, yang diminta adalah delta H1, sehingga delta H1 sama dengan delta H3 dikurangi delta H2, sehingga delta H3 ini min 398 kJ dikurangi min 100 kJ, sehingga di sini didapatkan ini min jadi plus, sehingga menjadi min 298 untuk delta H1 nya, atau X sama dengan min 298 kJ. Nah, ini jadi yang perlu diperhatikan adalah menentukan rumus delta H nya. Nah, ini jadi delta H dari satu tahap sama dengan entalpi yang dilepaskan dengan dua tahap, sejumlah energi yang dilepas atau yang dibutuhkan dua tahap atau lebih. Oke, kita coba soal yang nomor 2. Oke, ini pembentukan CO2, ya ini untuk satu tahapnya C plus O2 langsung menjadi CO2. Terus ini ada yang dua tahap, jadi menjadi CO dulu, kemudian bereaksi dengan O2,
menjadi CO2, dimana untuk 2 tahap ini delta 2 energi yang dilepas min 222 kJ, dan energi selanjutnya CO bereaksi dengan O2 menjadi min 566 kJ. Nah, karena yang diminta adalah delta H1, ini energi yang dilepas satu tahap, sehingga bisa dihitung semacam ini. Delta H1 sama dengan delta H2 ditambah delta H3. Ya, dihitung min 222 ditambah min 566, atau bisa dijumlahkan menjadi min 788 kJ. Oke, itu untuk delta H1 nya. Kita lanjutkan nomor berikutnya. Selanjutnya diketahui ini untuk persamaan reaksi pertama, kedua, dan ketiga. Jadi persamaannya semacam ini. Kemudian tentukan harga perubahan entalpi untuk reaksi C plus 2F2 menjadi CF4. Berapa delta H reaksinya? Oke, dari sini bisa kita lihat. Ini kita menentukannya bisa dari depan atau belakang. Misalnya ini kita mulai dari CF4, karena di sini ada CF4 di reaksi nomor pertama. Kita juga bisa memulai dari C atau memulai dari persamaan nomor 3, ini juga bisa. Oke, kita lihat untuk CF4 ini posisinya di sebelah kanan tanda reaksi, yang ini di sebelah kiri tanda reaksi. Ini jumlahnya 2, ini jumlahnya 1. Sehingga untuk menyelesaikan ini, persamaan nomor 1 supaya posisinya hasilnya persis sama seperti yang diminta, ini harus dibalik di sebelah kanan, habis itu dibagi 2 atau dikali setengah. Nanti selanjutnya deltanya juga akan dibagi 2. Oke, langsung saja kita tuliskan ya, menjadi setengah C2H4 ditambahkan 3F2 menjadi CF4 plus 2HF. Untuk delta H-nya sama dengan, karena dibalik berarti min menjadi separuhnya 297 kilokalori. Oke, selanjutnya persamaan yang nomor 2. Oke, di sini ada 2F, di reaksi nomor 2 di sini juga ada 2HF. Pada reaksi ini tidak ada HF-nya, makanya reaksi nomor 2 ini nanti biar penjumlahan reaksinya bisa saling menghilangkan. Nah, ini kita taruh di sebelah kiri, karena ini sudah ada di sebelah kanan. Sehingga kita tuliskan 2HF menjadi H2 plus F2. Nah, untuk delta H-nya karena dibalik menjadi plus 137 kilokalori. Oke, selanjutnya di sini yang dicari adalah C. C jumlahnya 1, di sini juga jumlahnya 1. Ya, di sini jumlahnya 2, letaknya sebelah kiri tanda reaksi, ini juga sebelah kiri tanda reaksi. Nah, supaya sama posisinya ini dibagi 2. Ya, untuk sama nomor 3. Sama nomor 3 di C plus H2 menjadi setengah C2H4. Sehingga delta H-nya juga kita bagi 2 menjadi min 6 kilokalori. Oke, selanjutnya kita jumlah. Oke, untuk yang sama bisa kita saling menghilangkan. Kita coret. Untuk HF-nya sama, F2-nya kita coret, kita
coret, ini tinggal 2, dua-duanya kita coret, sehingga sisanya C plus 2F2 menjadi CF4. Nah, ini sudah sama, sehingga untuk delta H-nya ini kita hitung ketemu min 166 kilokalori. Oke, bagaimana adik-adik? Sudah jelas? Oke, untuk lebih jelasnya lagi kita coba latihan soal yang kedua. Ini sama, ada 3 persamaan. 2H2 plus O2 menghasilkan 22O, deltanya min 570. Persamaan nomor 2, Ca plus O2 menjadi CaO, melepas energi min 1270. Persamaan ketiga, CaO plus H2O menghasilkan CaOH2 kali, energi bebas adalah min 64. Oke, langsung saja kita mulai dari sini, dari Ca. Jadi saya katakan dimulai dari mana saja, nanti hasilnya juga akan sama. Oke, dari Ca. Oke, Ca di sini ada di persamaan reaksi nomor 2. Ini jumlahnya 1, ini jumlahnya 2. Posisinya sama-sama di sebelah kiri tanda reaksi, sehingga ini bisa kita tuliskan, kita bagi 2, Ca percobaan 2, Ca plus setengah O2 menjadi CaO. Delta H-nya ini menjadi separuhnya, ini min 635. Oke, selanjutnya ada apa lagi? Di sini ada CaOH2 kali. CaOH2 kali. Ini ada di percobaan nomor 3. Ini ada di sebelah kanan. Ini ada sebelah kanan, yang diminta sebelah kanan, ini posisi sebelah kanan, jumlahnya sama. Jadi tinggal kita tulis saja. CaO plus H2O menjadi CaOH2 kali, deltanya dengan min 64 kilojoule. Oke, berarti yang belum dimasukkan di sini adalah yang nomor 1. Di sini ada H2. H2 yang diminta di sini jumlahnya 1, di sini jumlahnya ada 2. Sehingga ini harus dibagi 2. Coba nomor 1 sama nomor 1 maksudnya. Di H2 plus setengah O2 menjadi H2O, delta H-nya bagi 2 jadi min 285 kilojoule. Nah, ini kita jumlahkan untuk persatuan reaksi sebelah kanan sebelah kiri yang sama bisa kita coret, H2O H2O, sehingga di sini tinggal Ca plus H2 plus ini setengah O2 jadi 1 O2 plus CaOH 2 kali. Sehingga kita lihat, kita bandingkan sama hasilnya, sehingga ini bisa langsung kita jumlah untuk delta hanya sama dengan min 984 kilojoule. Oke, mudah-mudahan ini bisa membantu adik-adik untuk memahami bagaimana menghitung delta H menggunakan konsep hukum Hess. Oke, ini tadi pembahasan soal-soal termokimia tentang bagaimana menghitung perubahan entalpi dengan menggunakan
konsep hukum Hess. Bila ada pertanyaan dan saran bisa dituliskan di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng agar tidak tertinggal video terbaru dari channel Jimmy Edi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Like, subscribe, dan tekan tombol lonceng untuk video terbaru dari channel Jimmy.